Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita doain teman-teman semuanya yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat ya Kang ya. Amin, amin, Dalam pastinya. keadaan yang baik-baik aja, nggak kurang suatu hal apapun, Amin, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin, amin. Di kesempatan kali ini teman-teman, di edisi Bedah Misteri kali ini kita akan ngebahas tentang dua kitab, yaitu Sijin dan Iliyin. Betul. Ya, ini dua kitab yang menurut saya ya Kang Dep ya, ini relate sama kehidupan kita. Oke. Ya, karena kenapa? Kedua kitab ini adalah berisi tentang catatan amal baik kita. Ya, dan oke. catatan amal buruk kita. Ya, jadi terlebih kita bukan untuk membahas versi kita, bukan ya Kang ya. Nah, kita itu akan ngebahas jadi versi dari penafsiran para ulama besar. Betul. Ya Kang ya, para ustadz gitu kan tentang dua kitab ini, Sijin dan Iliyin ini. Iya. Nah, gimana Kang Dep? Iya sih Kang. Saya yakin beberapa dari teman-teman pun sebagian mungkin belum pada tahu gitu kan tentang kedua kitab ini. Betul. Mungkin teman-teman sebatas tahu, oh ada nih kitab yang mencatat amal baik kita, ada nih kitab yang mencatat amal jelek kita atau amal buruk kita. Tapi di balik itu ternyata ada loh namanya gitu Nama kan. kitabnya itu. Kitabnya itu adalah Sijin dan Iliyin ini teman-teman. Jadi benar tadi kata Kang Hendy bahwa kitab ini tuh ya relate dengan kehidupan kita di dunia, sangat relate. Dan ini banyak dibahas di agama kita pastinya ya Kang ya, di agama Islam gitu kan tentang kitab ini tuh sebenarnya apakah memang ini nama kitab aja atau Sijin dan Iliyin ini tuh ada nama lain gitu ya Kang ya. Nah, di sini teman-teman ada makna-makna lain gitu kan dari kedua nama Sijin dan Iliyin itu. Nah, di sini akan kita bahas ya Kang ya bareng-bareng dari kedua nama ini, entah itu dari kitabnya ataupun nama lainnya nih selain kitab gitu kan untuk Sijin dan Iliyin ini. Maknanya ya teman-teman. Betul. Makna di baliknya tentang kedua kitab ini tuh seperti apa? Ya, untuk kita terlebih ya kan ya umat manusia gitu kan, umat beragama muslim gitu, yang benar-benar setiap hari yang kita hadapin, setiap hari yang kita lakuin, kita nggak jauh gitu kan ya dari amal baik sama amal buruk ya Kang ya. Bisa itu pun gitu kan ya dengan kita sadarin atau tanpa kita sadari teman-teman. Betul. Ya, karena di Al-Qur'an pun gitu kan disampaikan ternyata ya Kang ya, di suratul Mutaffifin ya. Di situ ada dijelasin ya tentang Sijin dan Iliyin ini. Nah, makanya itu kita akan coba ngebahasnya ya Kang ya. Dari perspektif para ulama besar tafsir gitu kan, ahli tafsir ya Kang ya, para ustadz juga yang ngebahas tentang kedua kitab ini. Oke, teman-teman nggak perlu berlama-lama lagi ya Kang ya. Siap. Kita bedah bareng-bareng di channel kita kali ini. Iya, oke. Seperti apa penjelasan dari para ulama besar itu? Kita bedah misterinya. Apa itu Sijin dan Iliyin? Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali disibukkan oleh dunia yang terlihat, seperti harta, jabatan, atau status sosial. Tapi, di balik dunia yang kasat mata ini, ajaran Islam mengingatkan kita akan satu hal yang jauh lebih besar dan abadi, yaitu alam akhirat. Nah teman-teman, di antara pembahasan paling menarik dalam Islam tentang alam akhirat, ada dua istilah yang sering disebut tapi jarang dibahas mendalam, yaitu Sijin dan Iliyin. Dua nama ini bukan nama tempat wisata, bukan juga nama tokoh atau bangsa kuno, melainkan dua kitab pencatat amal yang masing-masing punya peran besar dalam menilai hidup manusia.
Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya sijin dan iliyin itu? Sijin disebut dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Mutaffifin di ayat ke-7 sampai dengan 9, yang berbunyi seperti ini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah kamu, apakah sijin itu? Itu adalah kitab yang berisi catatan amal dosa. Menurut para ulama tafsir, sijin bukan sekedar tempat, tapi juga merupakan nama kitab, yaitu tempat tercatatnya segala amal buruk manusia yang ingkar kepada Allah. Ada juga yang menyebut sijin sebagai penjara di lapisan paling bawah dari bumi, tempat berkumpulnya ruh-ruh orang kafir dan munafik setelah mati. Beberapa penjelasan klasik menyebutkan bahwa ruh-ruh penghuni sijin tidak bisa naik ke langit. Mereka terhalang, terikat oleh dosa-dosanya sendiri. Ada pula yang mengatakan bahwa sijin adalah semacam sistem rekaman ilahi. Semua ucapan, perbuatan, niat jahat tertulis di sana. Tidak ada satupun yang luput. Sebaliknya, ada juga kitab yang menyimpan catatan kehidupan orang-orang baik. Namanya adalah Iliyin. Dan itu masih ada di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Mutaffifin di ayat ke-18 sampai ke-20, yang berbunyi seperti ini. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah kamu, apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang mencatat amal baik. Iliyin dipercaya sebagai tempat tertinggi di langit, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan amal orang-orang yang soleh, orang yang beriman dan bertakwa tersimpan di sana. Ruh mereka akan diangkat, bahkan disambut oleh malaikat-malaikat penuh cahaya, dan mereka akan tinggal di tempat yang mulia. Beberapa ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ruh orang-orang mukmin setelah meninggal akan dibawa ke Iliyin dan akan merasakan kedamaian sebelum hari kiamat tiba. Kalau kita pikir-pikir, sijin dan Iliyin ibarat dua sisi dari sebuah perjalanan hidup, di mana yang satu menampung dosa, satu lagi menyimpan pahala. Keduanya adalah pengingat bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Bahkan bisikan dalam hati pun dicatat, teman-teman. Dan inilah inti dari iman kepada kitab, yang termasuk dalam rukun iman, bahwa meyakini setiap amal ada catatannya, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi, sijin dan Iliyin bukan sekedar nama yang eksotik. Mereka adalah dua server surgawi yang mencatat seluruh hidup kita. Yang satu menyimpan bukti keburukan, yang satu lagi menyimpan amal kebaikan. Di segmen selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana para ulama mentafsirkan dua kitab ini. Apakah keduanya itu tempat? Apakah ini literal atau simbolik? Dan bagaimana peran mereka di hari kiamat? Kang Dep akan lanjutkan itu di segmen 2, teman-teman, di mana kita akan masuk lebih dalam ke tafsir dan makna spiritual di balik dua kitab abadi ini. Di segmen kali ini, kita akan membahas makna mendalam dan tafsir ulama tentang sijin dan Iliyin. Pada segmen sebelumnya, kita sudah kenal bahwa sijin dan Iliyin adalah dua kitab pencatat amal manusia. Tapi,
maknanya tak terhenti sampai di situ. Dalam dunia tafsir, para ulama menggali lebih dalam, dan hasilnya membuka cakrawala yang lebih luas tentang kehidupan, kematian, dan keabadian. Jadi, mari kita masuk ke dalam lapisan-lapisan makna dari dua istilah ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Sijin dijelaskan sebagai tempat yang sangat rendah, tempat paling dasar di antara 7 lapis bumi. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, menyebutkan bahwa Sijin adalah penjara bagi roh-roh orang kafir. Sijin disebut sebagai simbol kehinaan dan keterpurukan, bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Ada 2 pendapat besar dari para ulama. Yang pertama, Sijin sebagai tempat, artinya ini adalah lokasi yang nyata, ada di alam barzakh atau lapisan bawah bumi. Ruh-ruh orang yang durhaka akan dikumpulkan di sana, dalam keadaan sempit, sesak, dan penuh kesedihan. Yang kedua, Sijin sebagai kitab, ini merujuk pada catatan amal buruk. Menurut pendapat ini, Sijin adalah arsip ilahi, tempat tercatatnya seluruh kejahatan manusia, dan akan dibuka pada hari kiamat sebagai bukti yang tak terbantahkan lagi. Tafsir Al-Qurtubi dan Al-Bagawi memperkuat pandangan ini bahwa baik tempat maupun kitab keduanya ada dan masing-masing saling melengkapi. Kitab Sijin adalah catatan yang disimpan di tempat yang bernama Sijin, sebuah gambaran nyata dari keabadian dosa yang tidak bertobat. Sekarang beralih ke Iliyin. Para ulama menyebutnya sebagai tempat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Iliyin berasal dari akar kata ulu yang berarti tinggi atau luhur. Dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Iliyin diyakini sebagai tempat di atas langit ketujuh, teman-teman. Tempat para malaikat pencatat amal menyimpan laporan kebaikan orang-orang yang bertakwa. Dan bukan cuma catatannya saja yang tinggi, tapi juga ruh mereka ikut dimuliakan. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa para ruh yang beriman ketika dicabut akan dibawa naik oleh malaikat ke langit. Dan ruh itu akan disambut dengan salam dan rahmat, lalu dimasukkan ke Iliyin. Ada pula pandangan yang menyebut bahwa Iliyin bukan hanya tempat menyimpan catatan, tapi juga derajat tertinggi bagi ruh sebelum dibangkitkan di hari kiamat. Menariknya, dalam struktur naratif Al-Quran, Sijin dan Iliyin selalu disebut dalam konteks hari pembalasan. Sijin sebagai neraka data, catatan kelam yang kelak akan membuat seseorang tak berdalih, dan Iliyin sebagai surganya data, kitab kemenangan bagi mereka yang istiqomah. Keduanya akan dihadirkan pada hari kiamat sebagai bukti otentik, sebuah sistem keadilan yang sempurna karena Allah menyaksikan segalanya, bahkan sebelum manusia melakukannya. Jadi, tafsir para ulama memperkuat bahwa Sijin dan Iliyin bukan sekedar konsep abstrak. Mereka adalah realitas yang menanti, mencatat, dan akan berbicara pada waktunya. Yang satu mencerminkan kehinaan bagi mereka yang berpaling dari kebenaran. Yang satunya lagi menjadi kehormatan bagi mereka yang sabar, jujur, dan bertakwa. Di segmen selanjutnya, teman-teman, kita akan lihat bagaimana pemahaman ini berkembang dalam budaya Muslim. Dari cerita-cerita ulama terdahulu hingga bagaimana dunia digital hari ini mulai membahasnya secara terbuka di berbagai media online. Oke, teman-teman, di segmen ini kita akan ngebahas kitab Sijin dan Iliyin dalam dakwah modern dan di media online. Kalau dulu orang-orang belajar tentang alam akhirat lewat ceramah di masjid, kitab kuning di pesantren,
atau nasihat dari orang tua. Hari ini, cara kita memahami ajaran agama jauh lebih luas. Dengan kita cukup ngebuka ponsel, cari di YouTube atau TikTok, dan kita akan menemukan ribuan video yang membahas soal kematian, soal alam barzah, dan tentu saja tentang sijin dan iliyin. Ya, betul. Itulah dua kitab pencatat amal. Kini hanya terkenal lewat tafsir klasik, tapi juga hadir dalam format digital. Disampaikan oleh ustadz-ustadz muda, konten dakwah kreatif, bahkan podcast religi yang membahas tema-tema kematian secara mendalam. Mari kita mulai dari platform yang paling populer, seperti yang kalian tonton ini, yaitu YouTube. Kalau kita cari kata sijin dan iliyin di YouTube, kita akan menemukan banyak sekali video ceramah. Dalam ceramah-ceramah mereka, konsep ini dijelaskan dengan pendekatan dalil, hadis, dan tafsir, tapi juga dikaitkan dengan realita kehidupan. Bahwa catatan di iliyin bukan hanya sekedar angka atau daftar, tapi bisa juga berupa energi kebaikan yang Allah balas di dunia lewat ketenangan hati, keluarga yang sakinah, dan rejeki yang halal. Sementara catatan di sijin bisa berdampak pada kesulitan hidup, kegelisahan, bahkan murka Allah yang datang perlahan tapi pasti. Lalu ada juga konten yang lebih dramatis, teman-teman. TikTok dan Instagram kerap menampilkan cuplikan ceramah atau potongan video dengan backsound yang mencekam, gambar makam, dan kutipan ayat untuk membangkitkan rasa takut. Tujuannya mungkin baik, agar kita selalu ingat tentang akhirat atau kehidupan seudah alam dunia ini. Tapi seringkali kontennya lebih menakutkan daripada sebagai sarana edukasi. Tak kalah penting, teman-teman, media daring juga banyak mengulas sijin dan iliyin dalam bentuk artikel ringan tapi berisi. Website-website seperti rumahsyo.com, muslim.or.id, NU Online, atau bincangsyariah.com pernah memuat pembahasan tentang kitab ini dari perspektif salafi, aswaja, hingga tafsir tematik. Sebagian artikel menyederhanakan penjelasannya begini: iliyin adalah tempat catatan amal orang-orang beriman, disimpan di langit tertinggi. Sijin adalah catatan amal orang-orang durhaka, tersimpan di bumi paling dalam. Tapi menariknya, media juga mulai mengaitkan dua kitab ini dengan literasi spiritual modern. Misalnya, bagaimana pentingnya kesadaran diri atau self-awareness, pentingnya introspeksi, dan journaling sebagai bentuk rekaman amal harian kita. Dalam konteks dakwah kekinian, cerita tentang sijin dan iliyin bukan hanya tentang takut dosa atau berharap surga, teman-teman, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap keputusan hidup punya konsekuensi yang kekal. Nah, kemudian generasi hari ini hidup dalam kecepatan yang tinggi. Scroll cepat, nonton instan, baca singkat. Tapi justru karena itu, pembahasan tentang sijin dan iliyin penting dihadirkan secara kontekstual. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk saling mengingatkan bahwa semua tindak tanduk kita setiap hari itu sedang ditulis, bukan hanya oleh algoritma,
tapi oleh malaikat. Di balik like dan komen, itu ada amal. Di balik postingan, itu ada niat. Dan semua itu sedang dikirim, entah ke Sijin atau ke Iliyin. Jadi, media online punya peran besar dalam menyebarkan pemahaman tentang Sijin dan Iliyin. Ada sisi positif, seperti dakwah yang menjangkau jutaan orang. Tapi ada juga tantangannya. Jangan sampai konsep ini hanya jadi sensasi, bukan kesadaran. Di segmen selanjutnya, kita akan menengok bagaimana kitab-kitab catatan ini dikaitkan dengan kehidupan setelah mati secara konkret. Dari alam barzah hingga hari kiamat, apa yang terjadi dengan ruh? Bagaimana nasib catatan kita setelah kita meninggal? Kita akan ngupas sisi metafisika dan spiritualnya lebih dalam di segmen keempat. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tak ada satupun makhluk hidup yang luput darinya. Tapi di balik kematian ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui manusia dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi setelah kita mati? Itu pertanyaannya. Islam menjawabnya dengan jelas bahwa setelah nyawa tercabut, manusia tidak langsung lenyap begitu saja. Roh mereka berpindah ke sebuah alam transisi yang bernama alam barzah. Dan di sanalah dua kitab ini, Sijin dan Iliyin, memainkan peran yang sangat penting. Mari kita mulai dari mereka yang meninggal dalam keadaan beriman. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa saat seseorang mukmin meninggal dunia, ruhnya akan dibawa oleh malaikat yang sangat harum aromanya. Ruh itu disambut oleh malaikat di langit, dibukakan pintu langitnya dan terus naik hingga sampai ke Iliyin. Di sanalah ruh itu akan disimpan, teman-teman, bukan sebagai bentuk kurungan, tapi sebagai bentuk pemuliaan. Ruh tersebut akan beristirahat di tempat tinggi bersama para ruh mukmin yang lainnya. Dan catatan kehidupannya, amal baiknya, niat lurusnya, perjuangannya untuk tetap di jalan yang lurus, semua itu masuk dalam kitab Iliyin. Sebuah catatan yang tak bisa dihapus dan tak bisa disangkal. Sebaliknya, bagi orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat zolim dan mati dalam keadaan kufur, perjalanan ruhnya sangat berbeda. Diriwayatkan dalam hadis sahih, ruh orang kafir saat dicabut akan terasa berat dan kasar. Malaikat yang turun akan mengazabnya sejak awal. Ruh itu tak diterima di langit manapun. Pintu-pintu langit akan tertutup, lalu malaikat akan melemparkannya ke bawah, ke bumi, dan kemudian ke tempat yang paling rendah, yaitu Sijin. Menurut sebagian ulama, seperti Al-Qurtubi, ruh itu akan dikurung di penjara alam barzah dalam kesempitan dan kesakitan yang tak terlukiskan, teman-teman. Dan amal hidupnya dicatat seluruhnya di dalam kitab Sijin, sebuah catatan yang kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Bukan hanya sekedar daftar kesalahan, tapi juga bukti bahwa dia sudah diberi peringatan tapi menolaknya. Nah, menariknya, sebagian ulama modern mencoba melihat Sijin dan Iliyin ini juga sebagai simbol kesadaran. Iliyin digambarkan sebagai kondisi jiwa tertinggi, tempat jiwa yang tentram, ridho, dan diridhoi. Sedangkan Sijin adalah kondisi paling rendah, jiwa yang dipenuhi kecemasan, penyesalan, dan kebencian terhadap kebenaran. Dan ini tercermin bahkan sebelum hari kiamat tiba. Ruh-ruh itu akan merasakan ketenangan,
atau siksa sesuai dengan catatan yang mereka bawa. Di hari kiamat kelak, kitab-kitab ini akan dibuka seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 13 yang berbunyi seperti ini. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagai sesuatu yang melekat pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya secara terbuka. Kitab itu bisa jadi adalah salinan dari iliyin atau sijin. Dan saat itu manusia tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena yang berbicara bukan hanya catatan, tapi juga anggota tubuh yang menjadi saksi. Tangan, kaki, mata, semuanya akan mengungkapkan kebenaran yang dulu mungkin kita sembunyikan. Jadi teman-teman, dalam pandangan Islam, perjalanan ruh setelah mati bukan sekedar berhenti di liang kubur. Ia terus berlanjut membawa catatan hidupnya menuju dua arah, ke ketinggian iliyin atau terjatuh dalam kegelapan sijin. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita hari ini adalah bagian dari cerita yang sedang ditulis, entah di halaman-halaman cahaya atau dalam catatan yang gelap. Di segmen terakhir nanti, kita akan simpulkan semuanya, pesan moral dari sijin dan iliyin, dan bagaimana kedua kitab ini bisa menjadi pengingat untuk kita hidup lebih sadar di dunia yang semakin penuh ilusi ini. Kita semua punya pertanyaan yang besar, teman-teman. Di mana nama kita akan dicatat? Apakah lebih banyak di sijin atau lebih banyak di iliyin? Kita telah bicara banyak tentang sijin dan iliyin, tentang kitab-kitab yang mencatat kehidupan manusia, dari yang paling tersembunyi hingga yang paling nampak. Kita sudah membahas tafsirnya, pandangan ulama, bahkan bagaimana media digital hari ini mengangkat kembali dua istilah ini dalam dunia dakwah yang modern. Tapi sekarang, mari kita tarik nafas sejenak dan tanya ke diri kita, terlebih ke diri kita sendiri. Dari sekian banyak lembar kehidupan yang kita tulis setiap hari, kira-kira catatan kita lebih dekat ke sijin atau lebih banyak di iliyin? Itulah pertanyaan besarnya, teman-teman, yang seharusnya kita renungin bersama. Karena kehidupan pada dasarnya adalah tinta akhirat, di mana akhirat itu menjadi bukunya. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah tintanya atau penanya. Setiap ucapan, tindakan, bahkan niat adalah goresan tinta. Dan tinta itu tidak pernah kering. Ia terus menulis oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Itu ditulis tanpa jeda, tanpa lupa, dan tanpa keliru sedikit pun. Dan catatan itu akan dikirimkan entah ke sijin atau ke iliyin. Allah tidak menunggu kita sempurna, tapi Allah ingin kita terus sadar bahwa setiap keputusan punya nilai, setiap amal punya akibat, dan setiap hari adalah halaman yang baru. Seperti yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, pernah mengatakan seorang mukmin itu hidup dalam dua keadaan: takut akan amalnya yang buruk dan harapannya akan rahmat Allah. Disitulah keseimbangan hidup seorang muslim. Takut
dengan tujuan agar kita tidak lalai. Tapi kita juga harus berharap agar kita tidak putus asa dan selalu bersabar dalam beribadah dan mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena pada akhirnya, meski kita punya catatan buruk, Allah selalu membuka jalan untuk memperbaikinya. Taubat yang tulus bisa menghapus lembaran sijin, dan satu amal yang ikhlas bisa menembus batas dan langsung tercatat di Iliyin. Bahkan, mungkin satu kebaikan kecil yang kita anggap sepele, seperti menolong orang tanpa pamrih, menahan amarah, atau sekedar mendoakan diam-diam, bisa jadi kunci mengangkat kita ke Iliyin tanpa kita sadari. Dunia ini penuh gangguan, teman-teman. Kita menulis lebih banyak di media sosial daripada di hati kita sendiri. Kita sibuk mencatat kesalahan orang lain tanpa melihat catatan diri kita sendiri yang menumpuk. Tapi sijin dan Iliyin mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang penilaian orang lain, tapi tentang catatan abadi yang akan dibuka di hadapan Sang Pencipta. Pertanyaannya bukan apa yang orang pikirkan tentang aku, tapi pertanyaannya apa yang malaikat sedang catat tentang diri kita hari ini. Besar harapan dari kita semua. Semoga catatan hidup kita kelak ditempatkan di Iliyin, kitab para jiwa yang jujur, bersih, dan tulus. Semoga kita termasuk mereka yang saat wafat, ruhnya disambut malaikat dengan salam, dibawa naik ke langit, bukan dilempar ke dasar bumi. Dan semoga pembahasan ini bukan hanya menambah wawasan untuk kita semua, tapi juga menyentuh kesadaran. Kenapa? Karena ilmu tanpa perubahan itu akan hanya menjadi beban. Sijin dan Iliyin bukan kisah lama. Mereka adalah masa depan. Masa depan yang sudah disiapkan berdasarkan apa yang kita lakukan hari ini. Oke, teman-teman, berikut ya video atau pembahasan dari kita tentang Sijin dan Iliyin ini, ya Kang, ya. Yang banyak yang kita bahas gitu kan, banyak yang ternyata makna dari kedua nama ini tuh ternyata enggak sesimpel yang kita pikirkan, ya Kang, ya. Sangat luas dan benar-benar sangat relate dengan kehidupan kita. Bisa dibilang yang tadi kita sempat bahas di video kita itu, kedua kitab ini tuh server surgawi, ya Kang, ya. Jadi maksudnya ya ini adalah gambaran untuk kita di mana setelah kehidupan ini tuh. Iya. Gitu kan? Jadi benar-benar ada kehidupan yang kekal. Ada kehidupan di akhirat gitu kan. Dan kehidupan di kemudian itu benar-benar ada di tangan kita. Betul. Ya Kang, ya. Bagaimana kita yang menentukan, ya Kang. Betul. Cenderung gitu kan, kita lebih banyaknya ngisi di kitab Sijin atau di kitab Iliyin. Itu kan. Yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Dan buat teman-teman, pasti saya dan Kang Dev pun mungkin banyak kurangnya, ya Kang, ya. Betul. Dalam pembahasan ini gitu ya, banyak kurangnya atau bahkan mungkin ada yang salahnya, ya Kang, ya. Dalam pembahasan ini mungkin ada teman-teman yang lebih ahli, ya Kang, ya, dalam soal agama, dalam soal kitab-kitab ini ya. Bisa juga berbagi sama kita, sharing, ya Kang, berbagi ilmunya di kolom komentar. Semoga menjadi amal ibadah yang baik buat teman-teman semua, ya. Oke, dan tambahannya mungkin Kang, si Sijin dan Iliyin itu tuh bukan cuman nama kitab, tapi ternyata para ulama pun ngebahas Sijin dan Iliyin ini adalah nama tempat juga sebenarnya, ya Kang, ya. Gitu. Yang kebenarannya itu wallahu a'lam bishawab. Ya Allah yang Maha Tahu segala sesuatunya, dan besar dari harapan kita, insya Allah lah kita semua one day
di alam akhirat pun sama Allah ditempatin di tempat yang baik ya, amin, Kang, ya. Amin. Dan juga self reminder lah buat saya, buat Kang Hendy pastinya, atau mungkin buat teman-teman juga gitu kan, setelah ngelihat video dan pembahasan ini ya kita sama-sama merenung lah ya Kang ya, istilahnya kayak gitu, untuk self reminder juga. To be a better ya Kang ya. Terlebih itulah untuk kita jadi yang lebih baik lagi. Dan semoga kita semakin banyak juga lah amal baik yang dapat kita lakuin ya Kang ya. Amin. Oke Kang Dep. Oke, sekian mungkin ya Kang untuk video kali ini. Buat teman-teman yang baru join yang baru nonton video kita di edisi kali ini, jangan lupa untuk subscribe-nya ya Kang ya. Benar. Dan buat teman-teman yang penonton setia channel kita, jangan lupa untuk jempolnya juga nih Kang ya, dengan komennya juga, dan share juga ke teman-teman yang lainnya gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang setia nonton di channel kita ini. Insya Allah semoga kebaikan kalian gitu kan diganti Allah dengan berlipat kebaikan yang lainnya ya Kang. Oke teman-teman, sekian video untuk edisi Bedah Misteri kali ini. Saya Hendy, saya Devri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.